Hidup ini adalah pilihan. Ketika kita memilih apa yang benar, hasilnya pun akan luar biasa menjadi berkat bagi banyak orang. Selamat berjumpa kembali semua sahabat Mesbah Mujizat. Salam mujizat, salam kemenangan, salam sukacita. Haleluya. Hari ini kita berbahagia bersama kita. Ada seorang hamba Tuhan yang menjadi viral hari-hari ini. Pastor Michael Gunawan, ya. Brewoknya pun juga keren, ya. Pastor Michael ini saudara, ya ganteng tapi saya lebih ganteng. Haleluya, amin. Selamat bertemu ini Pastor Michael. Terima kasih nih bisa jadi berkat bagi keluarga besar Bethany Miracle Center di Philadelphia nih ya. Wah, terima kasih sebuah kehormatan. Kali ini datang dengan siapa, Pastor? Saya datang sama istri di Amerika. Wah, sama istri ya. Sama istri berdua. Iya, luar biasa. Jadi hari Minggu ini 13 Maret 2022, Pastor Michael jadi berkat 3 kali khotbah dan sangat powerful sekali, dan Anda bisa saksikan di siaran ulangnya bagaimana pentingnya kita hidup diurapi oleh Tuhan. Nah, sekarang Pastor Michael, kita nih mau lebih kenal lebih dalam lagi. Kan pepatah berkata tak kenal maka tak sayang. Ya. Nah, saya sangat kagum sekali bagaimana Tuhan memakai Pastor Michael masih usia muda. Dan saya tahu kakek pada Pastor Michael, seorang hamba Tuhan yang mendedikasikan hidupnya luar biasa. Lalu papa juga, seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan. Nah, kira-kira apa yang membuat Pastor Michael ini dari usia muda, bahkan saya dengar lulusan dokter nih. Tapi justru rela menyerahkan diri jadi hamba Tuhan, ya kan? Padahal kan jadi hamba Tuhan itu tantangannya nggak mudah, ya. Apa yang membuat Pastor Michael bisa dapat calling dari Tuhan ini sehingga mau jadi hamba Tuhan? Ya, jadi waktu itu saya sudah lulus sebagai sarjana kedokteran ya, Pastor ya. Dan waktu itu saya harus praktek di rumah sakit di Surabaya. Nah, waktu saya udah mulai untuk praktek di beberapa hari pertama, saya merasa bahwa ada nggak damainya di situ. Jadi memang dari dulu saya dipanggil untuk jadi seorang hamba Tuhan. Memang saya udah rasa dan saya udah tahu sejak saya muda Tuhan panggil saya untuk jadi hamba Tuhan. Cuma kenapa kok pada akhirnya saya sekolah dokter? Karena yang pertama orang tua ingin saya jadi dokter. Nah, kita sebagai anak kita harus menghormati keputusan orang tua juga. Dan saya selalu mengadvokat bahwa kita sebagai anak itu meskipun itu nggak sesuai dengan keinginan kita, mungkin itu tidak menyenangkan buat kita, tapi tetap menghormati orang tua merupakan sesuatu yang penting bagi saya. Jadi karena itu Papa mau anaknya sekolah dokter, ya udah saya sekolah dokter. Semestinya waktu itu saya mau ke Amerika, saya mau sekolah perfilman. Nah cuman karena orang tua bilang jadi dokter ya, oke, saya nurut. Akhirnya saya jadi dokter. Tapi di sepanjang saya memutuskan jadi dokter, saya rasa nggak damai. Saya udah rasa bahwa memang tempat saya bukan di sini. Tapi karena saya mau menyenangkan orang tua saya juga, selain kita harus menyenangkan Tuhan, harus menyenangkan orang tua juga, saya selesaikan sampai S1. Selesai sekolah dokter, lalu setelah itu saya udah merasa benar-benar gak damai. This is not the place for me. Saya tahu panggilan saya bukan di sini, panggilan saya adalah melayani Tuhan. Nah, waktu itu saya minta izin dulu. Sebagai anak yang baik, saya izin dulu. Boleh nggak? Saya kan sudah sarjana kedokteran. Apakah boleh saya sekarang benar-benar full melayani Tuhan? Dan ceritanya seperti itu. Dan akhirnya saya jadi hamba Tuhan. Puji Tuhan. That's a point, saudara. Lihat bagaimana ternyata pemakaian Tuhan itu dimulai daripada rasa hormat kepada orang tua ya. Wah, ini yang sangat langka hari-hari ini ya kan. Karena banyak anak-anak muda itu merasa respect is by earn. Kalau orang itu memang peduli sama aku, kalau orang itu sangat baik sama aku baru akan menghormati. Padahal di Alkitab nggak ada syarat ya. Orang tua yang baik maupun orang tua yang tidak baik pun tetap kita harus hormat. Karena justru itulah perintah Tuhan, bahkan kunci untuk kita hidup berhasil, diberkati panjang umur lagi. Puji Tuhan. Wah, luar biasa. Nah, kira-kira nih Pastor Michael, ketika akhirnya lulus dokter, lalu kemudian jadi
tahu calling jadi hamba Tuhan. Nah, kan hari ini orang mengenal gereja GSJS, gereja 1 jam saja, di mana Pastor Michael Gunawan jadi berkat bukan hanya untuk Indonesia, tapi sampai ke bangsa-bangsa. Dan Anda tahu, saudaraku, orang begitu takjub dengan berbagai tayangan-tayangannya di YouTube channel dan sebagainya. Tetapi kan nggak semudah hari ini kita mengenal Pastor Michael. Nah, kita ini mau tahu perjalanannya ketika dari struggle awal, prosesnya, sampai bisa seperti hari ini. Kan dari dokter memutuskan jadi hamba Tuhan. Nah, tapi kan hamba Tuhan, saudaraku, tentunya ya tantangannya berat dan sebagainya. Nah, kira-kira apa yang menjadi kisah suka dan dukanya? Ya, jadi kalau mau bicara tentang udah dipakai Tuhan luar biasa, saya masih merasa saya harus banyak belajar. Ya, belajar dari Pastor Lukas dan banyak hamba-hamba Tuhan lainnya. Sebenarnya menurut saya masih ini adalah banyak belajar. Saya masih berusaha untuk melakukan yang terbaik. Nah, tapi sebenarnya perjalanannya dimulai setelah saya memutuskan untuk saya tidak lanjut dokter, saya jadi hamba Tuhan. Kan saya dipercaya untuk mengembalakan sebuah gereja di Surabaya, namanya GSJS tapi cabang Ciputra World. Nah, pada saat itu dengan usia saya yang masih muda, saya cukup naif. Waktu itu saya merasa, wah, kalau saya buka GSJS, karena waktu itu di GSJS ada di Grand City dan udah rame, Pastor, ya kan, wah, ribuan jiwa. Ya kan, itu Papa ya? Itu Papa, Pastor Samuel Gunawan. Dr. Samuel Gunawan. Wow. Ya. Waktu itu saya dengan confidence, saya bilang pasti rame ini, karena wah, GSJS Grand City rame, Barat juga rame. Dan pada saat itu kesalahan yang saya ingat diri saya yaitu overconfidence dengan kemampuan saya. Saya berpikir bahwa saya bisa ngelakuin ini sendiri. Saya Grand City bisa, kenapa saya nggak bisa? Dan waktu itu saya memulai dengan overconfidence tanpa confidence in God. Lebih daripada confidence dalam diri saya, lebih daripada confidence in God pada saat itu. Dan waktu pembukaan dikit banget yang datang. Jadi dengan sebuah ekspektasi bahwa akan booming, tetapi pada saat itu dikit banget yang datang. Istri saya tahu, semua orang tahu. Sampai pada saat itu saya sebelum khotbah saya harus mondar-mandir di luar ruang ibadah. Saya cari kok belum ada yang datang. Dan itu berlangsung cukup lama. Wow. Dan justru tetapi di saat seperti itu adalah masa pembentukan buat saya. That's right. Dari situ saya mulai diingatkan. Saat kamu mau melakukan sesuatu, kalau kamu berpikir kamu bisa dengan kekuatanmu sendiri, di situ adalah awal dari kejatuhan. Pasti nggak bisa. Tapi dari situ saya belajar apa yang harus saya lakukan. Yang pertama, saya harus belajar untuk rendah hati. Kalau saya tidak melewati proses itu, mungkin kalau saya dipakai hari ini, mungkin saya bisa jadi orang yang sombong. Wah, jalan udah 1 meter di atas tanah ya. Bisa seperti itu. Tapi kenapa kok Tuhan harus izinkan saya ngelewatin itu? Bisa nggak Tuhan buat pada saat itu langsung booming? Oh, bisa. Bagi Tuhan gampang. Tapi dalam kehidupan saya sadar bahwa tantangan proses itu merupakan sesuatu yang penting. Wow. Akhirnya saya dibentuk untuk rendah hati. Saya merasa diri saya ini bukan siapa-siapa. Saya dibentuk untuk jadi orang yang harus mengandalkan Tuhan dalam segala perkara. Saya harus mengandalkan Tuhan dalam setiap perkara, dalam setiap khotbah saya. Saya bukan mengandalkan kemampuan saya. Dan akhirnya dikit demi dikit Tuhan kirim jiwa-jiwa. Wow. Lewat 1 tahun, 2 tahun Tuhan bentuk dan akhirnya kita pindah ke Pakuwon Mall. Tapi ceritanya nggak berhenti di situ. 1,5 bulan setelah gereja 1 jam saja Pakuwon Mall dibuka, pandemi terjadi. Wow. Pandemi terjadi dan pada saat itu saya sudah jual semua yang saya punya untuk membangun gereja itu. Wow. Dan kami stuck dengan cicilan yang sangat-sangat besar jumlahnya. Saya nggak perlu sebut jumlahnya, tapi melebihi kekuatan saya. Tapi di situ kembali lagi dibentuk. Makanya firman Tuhan itu berkata bahwa dia itu seperti
tukang periuk yang bentuk kita. Ya. Dia nggak pernah berhenti membentuk kita. Karena itu saya selalu bilang, ini saya belum selesai, saya masih banyak belajar. Kenapa? Lagi dibentuk sama Tuhan. Belum selesai prosesnya, sampai nanti kita dipanggil Tuhan. Nah akhirnya saya dibentuk untuk saya lebih ngandalin Tuhan. Saya tidak ngandalin manusia. Karena jujur, ada satu kelemahan saya juga pada saat itu, yaitu saya mengandalkan manusia. Saya berpikir, siapa yang bisa tolong saya? Ya kan, di tengah pandemi. Tapi kenyataannya gak ada yang nolong saya. Malah dikecewakan ya. Iya, kenapa? Karena kita gak nyalain juga, karena mereka juga lagi susah. Iya. Iya kan? Jadi saya juga nggak bisa nyalain mereka. Saya berharap ada yang bantu saya. Mereka juga susah. Mereka gimana mau bantu saya? Tapi akhirnya di situ saya mulai belajar bahwa saya dibentuk untuk saya nggak ngandalin manusia. Jadi semua yang saya alamin itu adalah sebuah proses untuk membuat saya jadi pribadi yang lebih baik. Wow. Dan itu saya yakin ceritanya belum selesai. Saya yakin nanti di tahun-tahun ke depan ini masih banyak proses yang Tuhan mau kerjakan dalam diri saya, dan saya siap karena saya tahu akhirnya pasti baik. Oh, luar biasa ya. Puji Tuhan, Pastor. Jadi rupanya setiap kali naik kelas itu pasti ada blessing khususnya. Tapi selesai itu, itu ya. Ujiannya jelas ujian anak SD sama anak SMA, apalagi kuliah. Ya jelas ya, lebih sulit. Tapi berkatnya, levelnya pun juga akan berbeda. Dan kita tadi sudah mendengar bagaimana prosesnya. Bayangin saudara, sewa mall untuk ibadah, langsung lockdown karena pandemik ya. Tapi hari ini Tuhan tetap pelihara, berkati, bahkan menjadi dampak luar biasa. Jadi saya percaya hari ini kesulitan apapun yang sahabat Mesbah Mujizat sedang alami, kalau Tuhan Yesus bisa tolong Pastor Michael, akhirnya justru keluar sebagai pemenang. Tadi satu hal yang kita belajar, ya kan? Proses membuat kita lebih rendah hati. Kalau enggak diproses, sombong ya kita ya. Wah, pasti ya. Orang Jakarta bilang belagu. Tapi justru melalui proses kita belajar rendah hati. Sehingga akhirnya sekarang pun ini kita sadar, kita semua karena anugerah ya. Ini semua karena kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan. Kata kemurahan Tuhan itu yang kita nggak boleh pungkiri. Orang lebih pandai banyak. Orang lebih ganteng lebih banyak, orang modalnya besar lebih banyak. Tapi kalau orang diurapi Tuhan, disertai Tuhan, terima favor, wah beda ya. Amen. Luar biasa. Amen. Nah, Pastor Michael, saya lihat gini. Pastor Michael masih muda, melalui proses tadi di mana Tuhan mau Pastor Michael boleh berjalan dengan Tuhan secara pribadi, karena tadinya di bawah payung kakek maupun ayah yang merupakan hamba Tuhan yang senior dan sudah teruji dipakai Tuhan luar biasa. Nah, paling tidak sadar nggak bahwa Pastor Michael Tuhan percaya hari ini selain kasih karunia, tapi juga ada berkat generasi. Dari engkong, kakek, orang tua nabur juga. Nah, kira-kira hal berkesan apa dari seorang cucu nih, ya, tentang kakeknya, seorang anak tentang orang tuanya, ya, Pastor Sutikno Gunawan ya. Dan kemudian itu kakek Pastor Michael, lalu kemudian papanya Pastor Samuel Gunawan. Nah, hal-hal berkesan apa yang Pastor Michael lihat dari proses kakek maupun papa yang itu berbekas sehingga membuat suatu tekad bahwa wah, aku ngerti, aku ikut Yesus, melayani Yesus, sungguh-sungguh dengan Yesus, nggak sia-sia. Nah, jadi kalau yang paling berkesan tentang kakek saya, Pak Pendeta Elia Tikno Gunawan itu, dia nggak pernah berhenti menginjil. Jadi kemanapun dia pergi, kita lagi makan dimanapun, di restoran apapun, di restoran mahal, di restoran murah, dia selalu bicara dengan meja sebelahnya. Dia langsung bilang, kok udah kenal Yesus? Dan kalau belum, diinjilin sampai selesai. Orangnya makan sop buntut, gak habis sop buntutnya karena diinjilin. Gitu, ketemu bener. Yesus ya. Benar. Sampai segitunya. Kemanapun dia pergi, dia nggak kenal sungkan, tapi dia pokoknya harus menginjil kemanapun dia pergi. Dan jiwa-jiwa yang dia sudah tabur, saya yakin hari ini saya yang nuai. Ya kan, waktu itu dia tabur, saya juga nuai hari ini. Nah, kalau dari ayah saya adalah one of the hardest working man, gitu kan, orang yang pekerja paling keras pada usianya dulu waktu seperti saya. Dia adalah pekerja yang sangat keras. Dia mengerjakan semuanya sendiri. Dia melakukan banyak hal yang saya juga contoh hari ini. Saya menjadi seorang yang kerja keras karena saya lihat teladan. Ya, jadi menurut saya selain dari berkat generasional yang kita tahu itu adalah sebuah taburan dan kita akan tuai nanti kemudian hari, tetapi satu hal yang menurut saya lebih penting adalah bagaimana kita memberikan
kita, atau boleh saya katakan kita menurunkan sebuah teladan, mewariskan sebuah teladan bagi anak-anak kita, anak-anak cucu kita. Tentunya kita nggak ada yang sempurna, tetapi setidaknya kita harus memberikan warisan itu. Kalau tidak, apa yang kita tinggalkan buat anak-anak kita? Uang bisa habis, ya kan? Uang kita tinggalin berapa puluh miliar bisa habis dalam sekejap. Tapi karakter, tetapi teladan dalam iman, teladan dalam pelayanan, hal-hal itu gak ada harganya. Itu bisa diturunkan dan menurut saya kita nggak boleh berhenti nabur, baik untuk diri kita sendiri, juga buat generasi ke depan. Dan taburan itu bukan hanya uang, karena kadang-kadang orang berpikir tabur itu selalu uang, tapi your character, yes, ya kan, work ethic itu juga penting, bukan hanya dalam pelayanan, tetapi kalau kita bicara tentang berbagai macam hal, work ethic juga diturunkan dari orang tua. Kalau orang tuanya malas, anaknya juga pasti malas. Tapi kalau orang tuanya bisa kasih contoh bahwa kamu harus kerja keras, firman Tuhan juga berkata dalam Amsal, kamu harus belajar dari semut. Maka itu menurut saya sebuah warisan yang indah. Buat saya pribadi. Luar gitu. biasa. Gitu. Nah, mungkin ada sahabat Mesbah Mujizat yang berkata, oh Pastor Michael enak ya, karena kakeknya hamba Tuhan, ayahnya hamba Tuhan. Pastor Lukas Kusuma juga kakeknya melayani Tuhan, papa semua juga melayani Tuhan. Tapi bagaimana dengan saya jika saya adalah generasi pertama yang percaya Yesus? Saudara, percayalah bahwa justru ketika Tuhan panggil Anda sebagai generasi pertama, itu sebuah anugerah besar. Karena saudara sedang membangun sebuah generasi ilahi yang ke bawah Anda. Dan jangan pernah putus asa, teruslah setia kepada Tuhan, tabur yang baik. Karena Alkitab berkata ya, berjanji bahwa keturunan orang benar tidak akan pernah ditinggalkan Tuhan. Anak-anak cucunya tidak akan pernah minta-minta. Wow, luar biasa. Nah, Pastor Michael, kira-kira ini dalam pelayanan sekarang di GSJS nih, hal yang paling sulit apa? Selain tadi yang soal pergumulan waktu awal-awal ya, struggle tentang keuangan karena sudah terlanjur sewa. Tapi hal-hal apa yang membuat sesuatu pelajaran penting buat Pastor Michael? Kalau tantangan yang harus saya hadapi adalah diri saya sendiri. Karena bagaimanapun kita juga harus punya satu prinsip, besok harus lebih baik. Itu prinsip bagi saya yang sangat penting. Besok harus lebih baik. You have to be better tomorrow. Bukan hanya dalam gereja, saya dalam pelayanan saya selalu berpikir bagaimana ini bisa lebih baik, bagaimana bisa lebih bagus lagi. Tetapi itu juga berlaku buat diri saya. Bagaimana Pastor Michael di minggu depan bisa lebih baik daripada minggu ini. Dan itu merupakan satu tantangan yang gak akan pernah berhenti. Karena saat kita udah berhenti dan berpikir, wah I'm good enough, aku udah cukup bagus, oh udah segini aja. Di situ kita mulai jatuh. Nah jadi kalau mau dibicara tentang tantangan, tentunya kalau kita bicara financial, kita bicara yang lain, itu semua Tuhan yang akan atur semua, Tuhan yang menyediakan. Karena itu tahun ini saya beri judul di GSJS, saya beri tema Jireh, Tuhan yang menyediakan. Nah tapi tantangan yang cukup berat adalah bagaimana saya bisa jadi pribadi yang lebih baik. Sebagai seorang hamba Tuhan, tentunya saya nggak sempurna. Saya bukan suami yang sempurna, saya bukan anak yang sempurna, saya bukan pendeta yang sempurna. Dan the lifelong battle kayak sebuah peperangan yang sampai kita ketemu sama Tuhan, kita nggak boleh berhenti untuk lakukan adalah bagaimana kita bisa jadi versi diri kita yang lebih baik. Bagaimana Pastor Michael tanggal 13 Maret 2022 bisa lebih baik nanti di tanggal 20. Bagaimana nanti 27 bisa lebih baik. Gimana tanggal 3 April bisa lebih baik. Dan kalau kita melakukan gitu, kita bukan cuma benefit diri kita sendiri, tapi kita sedang menyenangkan Tuhan. Amen. Karena itu kehendak Tuhan. Kita diciptakan sesuai dengan gambar Tuhan. Gambar Tuhan sempurna. Nah kadang-kadang kita bilang, oh kan manusia gak ada yang sempurna. Tapi kita bisa berusaha untuk jadi lebih sempurna. Amen. Karena kita sedang disempurnakan. Nah dan itu dua arah. Tuhan yang menyempurnakan, tapi respon kita juga kita disempurnakan dengan kita mengusahakan kesempurnaan itu. Kalau itu menurut saya tantangannya seperti itu. Ternyata musuh terbesar itu bukan masalah. Musuh terbesar bukan setan. Apalagi mertua.
Jangan. Musuh terbesar adalah diri kita sendiri ya. Iya. Bagaimana kita mau upgrade, challenge. Nah, kira-kira nih Pastor Michael, banyak orang tuh kan, aku mau maju, aku mau lebih baik daripada kemarin. Nah, hal praktis apa yang Pastor Michael selalu lakukan supaya jadi lebih baik daripada hari kemarin? Oh, yang sederhana. Ada 3 poin. Yang pertama, harus banyak introspeksi. Introspeksi adalah kita selalu menyadari kekurangan kita, kesalahan kita, apa yang bisa kita perbaiki. Kadang-kadang banyak orang ngomongnya mau maju, tapi nggak pernah introspeksi. Merasa dirinya udah paling benar, udah merasa dirinya udah bagus, merasa dirinya nggak ada yang salah tentang dirinya. Nah, kalau kita nggak pernah introspeksi, kita nggak akan pernah maju. Kita boleh ngomong, kita boleh baca buku sebanyak apapun. Sekarang kan lagi zaman self-help, bukan? Wah, kita boleh baca buku sebanyak apapun, tapi kalau kita nggak pernah introspeksi diri, kita nggak akan pernah bisa maju. Orang yang nggak pernah introspeksi diri itu gini, dia baca Alkitab, dia bilang, oh ini bukan buat saya, ini buat mertua saya. Oh ini buat suami saya, oh ini buat, tapi dia nggak pernah lihat dirinya di situ. Nah, dia nggak akan pernah bisa maju. Saya selalu introspeksi diri saya. Apa yang saya salah? Oh, saya orangnya kurang sabar. Yuk, lakuin itu. Nah, itu poin yang kedua. Udah lakuin aja, gitu. Ada orang yang ngomong aja, nggak ngelakuin, ditunda. Oh, aku harus mulai lebih sabar. Tapi dia nggak sabar-sabar. Ya kan? Dia harus lakuin, harus maju. Ada satu slogan, just do it. Kadang-kadang kita cuma ngomong. Orang Surabaya ngomongnya ngomong doang. Ngomong gitu kan, ngomong. NATO. Iya, nanti apa NATO itu Pastor ya? NATO itu adalah no action talk only. Oh, haleluya. Oke. Saya pikir negara-negara besar. Ya kan? Nah, sekarang contohnya ada orang yang bilang aku akan diet. Aku mau kurus. Wah, ini ada orang, bukan saya juga gitu kan. Ada orang yang dari 10 tahun yang lalu udah bilang diet gitu, tapi nggak kurus-kurus. Ya kan? Kenapa dia ngomong aja nggak ngelakuin? Nah, dan yang ketiga konsisten. Nah, coba nge-gym gitu kan. Orang nge-gym. Ada orang membership gym gitu kan, 1 bulan pertama datang, tapi berikutnya bulan kedua nggak datang. Ya udah, buat apa? Nah, kalau kita nggak pernah konsisten, kita cuma ngelakuin, ya udah kita mulai, ayo kita program. Tapi akhirnya nggak dilanjutin, buat apa? Hidup nggak akan pernah maju. Wow. Tapi kita harus konsisten. Di acara Sela saya, di acara ibadah hari Minggu, saya selalu konsisten. Wow. Dan konsistensi selalu melahirkan hasil yang baik. Wow. Kalau praktisnya sih seperti itu, Pastor. Nah, banyak anak muda hari-hari ini tuh kan, wow, mereka kreatif, idenya brilian. Tapi sebentar-sebentar kayak 7up, kemudian lama-lama ya kurang persisten, kurang tekun, ya toh. Nah, jadi ternyata Pastor Michael ini walaupun masih usia muda ya, Pastor Michael Amen. kira-kira 17 tahun, saya 15 tahun ya. Luar biasa ya. Akhirnya Ya. kebenaran terungkap ya. Puji Tuhan. Ya, jadi ternyata wow, ketekunan. Jadi hari ini saudaraku, jangan hanya bicara, tapi mari kita action ya. Karena sebetulnya hari ini yang paling penting, di mana 3 poin tadi. Yang pertama, introspeksi diri. Ya, Daud sendiri berkata, ujilah aku Tuhan. Ya, cobalah aku. Dan orang yang paling tahu tentang siapa kita selain Tuhan adalah orang terdekat kita ya. Pasangan kita, bagi yang sudah menikah, orang tua kita, atau sahabat kita. Dan kita harus berani terbuka dengan input masukan. Yang repot itu adalah banyak orang bukan mau cari kebenaran, tapi cari pembenaran. Benar. Ya kan, lalu kemudian apalagi kalau hamba Tuhan kadang-kadang biasa cari ayat untuk membela diri, ya kan. Benar. Nah, sementara yang kedua adalah kita harus mau selain introspeksi tadi adalah yang kedua adalah sebelum persisten tadi sampai lupa ini. Introspeksi ngelakuin. Ya. Langkah aja, melangkah. Nah, ini melangkah dan persisten. Konsisten itu ya. Wow. Nah, yang terakhir nih Pastor Michael. Ya, ini yang terakhir, kira-kira pesan apa yang Pastor Michael bisa sampaikan buat keluarga besar Bethany Miracle Center, baik yang di Philadelphia, New York, Colorado maupun semua sahabat daripada Bethany Miracle Center di YouTube program channel ini yang betul-betul penting yang Tuhan taruh di hati buat Pastor Michael. Ada 2 kalau mau bicara tentang poinnya itu. Yang pertama, harus banyak mau dengar. Kita sekarang tinggal di zaman di mana kita lebih banyak mau bicara daripada mau dengar. Ya nggak sih? Kita ada orang yang di YouTube komen sebelum dia lihat sepenuhnya. Dia baru lihat secuplikan, dia udah komen banyak. Ya kan? Kalau ada yang di sini bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat, ya kan? Banyak orang gitu. Kita sekarang orang udah nggak mau dengar lagi.
Kita dengerin orang di sekitar kita aja nggak mau, apalagi Tuhan. Orang tua yang kelihatan kita nggak mau dengar, suami yang kita lihat aja kita nggak mau dengar, apalagi Tuhan yang nggak kelihatan. Wow. Ya, Makanya di kitab Wahyu itu 7 jemaat, barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengar ya. Yang paling sulit itu mendengar. Telinga punya, belum tentu mendengar ya kan. Iya. Wow, dengar-dengaran ya. Iya kan? Yang namanya mulut satu telinga dua. itu kan Tuhan udah kasih pesan gitu. Iya, Ayo lebih banyak. Yakobus berkata, hendaklah kamu cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, lambat untuk marah. Iya, Nah kita kadang-kadang terbalik, kita cepat marah, kita cepat ngomong, nggak pernah dengar. Ya kan? Karena itu ayo banyak dengar. Kita dengerin Tuhan. Gimana kita dengerin Tuhan? Itu yang pertama, ya dengar firman. Jelas. Yang kedua, dengar orang yang terdekat dengan kita. Pak, Bu, brother, sister, orang Tuhan paling sering bicara kepada kita. Itu lewat siapa? Kadang-kadang Tuhan paling banyak bicara kepada kita, Pak, lewat istri. Ya kan, Pak? Ya kan? Saya juga diingatkan. Saya mau kasih tahu, Bu, Tuhan paling banyak bicara lewat suami. Brother, sister, anak-anak muda, Tuhan paling banyak bicara lewat orang tuamu. Saudara, saya tadi udah ngomong di awal, ya kan? Saya mau sekolah Amerika dulu. Nah, saya mau sekolah perfilman di Amerika. Saya udah siap. Waktu itu saya ujian TOEFL udah selesai, udah beres, udah mau berangkat, udah mau apply. Tapi saya dengar orang tua saya, nggak usah ke Amerika. Saudara, saya nggak tahu kalau saya waktu itu berangkat ke Amerika, saya nggak tahu saya sekarang di mana. Mungkin saya juga di Philadelphia, tapi mungkin bukan khotbah, ya kan? Tapi karena saya taat, saya denger gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Saya memang nggak sekolah di Amerika, tapi sekarang saya khotbah di Amerika. Wow. Gitu kan? Nah, keren. itu adalah sebuah satu peringatan buat kita semua. Ayo kita belajar dengar. Jangan merasa diri kita paling benar lah. Jangan merasa diri kita paling hebat. Jangan merasa diri kita paling benar. Ya kan? Merasa diri kita paling pintar. No, banyak yang lebih pintar dari kita. Banyak yang lebih pengalaman dari kita. Harus mau mendengar. Ya kan? Dan menurut saya pendengaran itu merupakan sesuatu yang sangat penting. Iman aja timbul dari apa? Timbul dari pendengaran. Iman nggak timbul dengan saudara banyak ngomong gitu kan, dengan saudara banyak cerita, banyak ngeritik orang gitu. Nah, yang kedua, yang terakhir, pesan saya adalah hari-hari ini selain banyak mendengar, perhatikan apa yang saudara katakan. Ya kan, banyak orang hari-hari ini tanpa mereka sadari, mereka suka ngutukin. Mereka suka ngutuk tanpa mereka sadar, mereka ngutukin diri sendiri. Ngelakuin sesuatu, dasar bodoh gitu kan. Kita gampang sekali ngeritik istri, kamu nih dasar istri nggak tahu apa-apa. Kita sering ngutuk suami, kamu nih dasar pemalas, kamu nggak bisa apa-apa. Kita ngutuk anak kita, kamu nih dasar anak bodoh. Ya kan, kamu nih anaknya siapa? Untuk anaknya nggak bilang. Ya siapa dulu mamanya gitu. Tapi saya mau ingatkan, mulut kita harus penuh berkat. Ya kan? Kita harus sadar mulut kita tuh punya kuasa. Nah, firman Tuhan berkata siapa punya lidah menggemakan, dia harus makan buahnya. Nah, saudara, kalau kita gak sadar, kita suka ngutukin, terjadilah. Tapi kalau mulut kita penuh dengan berkat, maka berkat terjadi dalam hidup kita. Menurut saya dua itu pesan ya. Luar biasa. Banyak mendengar dan juga kemudian jaga perkataan. Yes. Ya. Mazmur berkata, barang siapa mau mempunyai hari-hari yang baik, biarlah ia menjaga perkataannya. Karena perkataan yang positif akan dipegang Tuhan dan dikerjakan yang positif. Kata-kata negatif dipegang setan. Yang negatif terjadi. Dan saudara, mari kita belajar hidup ini, upgrade terus, belajar jauh lebih baik daripada hari kemarin, karena ternyata musuh terbesar kita bukanlah setan, musuh terbesar kita bukanlah masalah soal keuangan atau penyakit atau apapun juga, tapi musuh terbesar kita ternyata diri kita sendiri. Dan kita belajar dari Pastor Michael Gunawan hari ini, dengan kerendahan hatinya dia memberikan rahasia bagaimana hidupnya sampai hari ini Tuhan bawa, dan proses juga belum selesai ya. Dan saya yakin bahwa ketika kita terus taat, menyerah kepada Tuhan, setia sampai akhir, percayalah satu saat kita akan mendengar juru selamat kita berkata, "Sabaslah hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, sekarang masuklah, nikmatilah kebahagiaan Tuhanmu." Dan biar itu yang akan kita dengar dari Tuhan Yesus pada waktu dia datang kembali. Terima kasih Pastor Michael. Kalau boleh, bisa nggak mendoakan untuk sahabat Mesbah Mujizat? Bapa kami di surga, kami percaya setiap kami sudah diberkati lewat acara ini, di acara Mesbah Mujizat. Hamba-Mu berdoa acara ini terus jadi berkat buat banyak orang.
untuk bisa memberikan sebuah pewahyuan yang baru kepada setiap jemaat yang mendengar. Hamba mau berdoa buat setiap jemaat Tuhan, berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus memberkati mereka dalam usaha pekerjaan, studi sekolah, bisnis, perjodohan, apapun yang mereka kerjakan. Tuhan yang membuatnya berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Terima kasih Pastor Michael. Sama-sama, Pastor. Dan saudara sekalian, jangan lupa kalau Anda diberkati dari program ini, tolong Anda bisa share kepada teman-teman Anda bisa subscribe YouTube channel Bethany Miracle Center dan juga GSJS dari YouTube channel ya. Iya. Terima kasih. Kolaborasi saling, waduh. Haleluya. Ya, kita ini diberkati nih. Kita mau impartasi juga ya kan. Nah, juga saudara Anda bisa ikuti program daripada YouTube channel Bethany Miracle Center setiap hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan juga Sabtu serta hari Minggu. Dan kami percaya akan jadi berkat buat saudara sekalian. Dan Anda bisa juga follow di Instagram Lukas Kusuma ataupun juga Bethany Miracle Center. Di Facebook juga ada Bethany Church, atau di page daripada Facebook adalah PDT Lukas Kusuma. Dan kalau ada permohonan doa maupun kesaksian, Anda bisa kirimkan ke email mesbahmujizat@gmail.com ataupun ke WhatsApp yang ada di nomor ini. Dan juga saudaraku ada juga di komen-komen YouTube ini. Oke, sampai berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Bless you.